Tapi ini malah ini. Gua anjir. Apa? Kamu tak ini. Ya. Pikir. Memang tegaknya tiburan, gak boleh bunyi lagi. Ini sudah semua ini ya. Kalau yang tadi, miring-miring yang tadi gitu. Terus, gak tahu macam rumah ini. Tuan rumah gak tahu. Kan nggak ngerti porsi ini. Sing di mana? Loh, ini gelas kok? Apa ada terapi kak? Kau no tulisannya ngono. Kan minggu ya, Oh iya. Saya datang nggak datang. Playlist saya lho, sing akeh ngono lagu. Nyetel video aja. Barang wis sapa ae. Belum dapat apa? Cucu melon, Bang. Cucu melon. Ya cuma kan. Belum film ah. Apa berapa? Mukbang. Wah, enggak semangat. Kritik lah. Iki biasa set put. Oh iya sih ngomong dulu ini. Tapi dong orang kuliner. Belum. Apa ini? Pembuatan kampas. Ini satu. Kartun. Di lalu dulu jatuh sih. Mulai hatiku biru tanda. Iki ada teman Oh cerita. iya, Teman cerita. Oh iya, Nadia Omar. Ramuan rendang wakila suci. Misteri tanda putih. Pulang sekolah. Di Masih pulang sekolah. pulang sekolah. Nah. Ini kencan ya. Pulang sekolah. Nah, baru. Oh iki wong iki. Sopo cuma lali aku. Oh iya. Ah, Ayo, Bang. silakan dimakan. Sejarahnya itu loh orang Palestina lebih Yahudi dari Dinosaurus kan? Boleh percaya itu jangan. Sungguh ya. oh, orang part ya Sejarah ngerinya apa ini? favela pemukiman sarang hipster. Oh ini juta lah ya kayaknya. Juta. Makanya sekarang di kota-kota yang jadi pusat judi kayak di Tokyo atau di Poipet, vibe-nya tuh udah jadi kayak Bekasi. Pusat judi ya rumah Irang. Judi. Jadi kalau ditanya apakah Kamboja jadi tempat karena judo, jadi Si orang Cangkung judi mau. itu tuh banyak banget. Pengen makan nasi. Karena Kamboja berkembang dengan cepat. Dan ini banyak yang naikkan sama judo, yang emang banyak bersaing. Jadi pada nganggapnya Kamboja tuh dapat cuan banyak dari judo, makanya negaranya bisa Bisa berkembang. nggak masak? Nah yang menarik nih buat video ini, dia itu langsung orang yang dulunya sempat aktif di perjudoan di Kamboja sama Filipina. Dan menurut dia, judo tuh disinyalir emang kan dilakukan dari negara Indonesia. Cek entah itu ulang Kamu kena balingan mau. Makanya di beberapa tempat di Kamboja, khususnya yang jadi pusat Tapi judo, itu banyak banget tuh tempat makan, tempat hiburan pakai nama khas Apa Indonesia. apa di mana? Ceritanya sih sampai di judo Indonesia di Kamboja, ya apa benar Kamboja Itu itu judo jadi itu kan. ya kan kalau gitu, ayo saya India, kata, India. apa benar Kamboja berkembang Ini India ya? judo Iya, di Tapi hidup Tuhan yang tapi
Ya kalau kita ngomongin Kak, bisnis itu. di Asia Tenggara, Itu dulu. kita harus tahu Kak, mendewa kan, sudah mendewa. berkembang dewa di Kamboja. Besar. Di beberapa kota di sana, kayak di Apa, Phnom anu? Penh sama si Hanopil, Oh, itu syukur. kasino-kasino buatan masih dibilang gampang Iya. banget. Bahkan secara jumlah, Kamboja itu jadi salah satu negara yang menjadi kasino terbanyak di Asia Tenggara. Penasaran. Makan apa? Iya. Nah ini Ini loh. bisa dibilang kompetitor, tapi ternyata aktivitas perjudian di Kamboja itu merupakan tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Perjudian tahun 1996. Jadi menurut undang-undang ini, warga Kamboja tuh nggak boleh melakukan aktivitas perjudian apapun. Dan kalau nekat dan ketahuan, mereka akan bisa terancam hukuman, mulai dari denda sampai hukuman penjara menurut undang-undangnya. Nah tapi masalahnya walaupun termasuk tindakan ilegal, termasuk tindakan kriminal, tapi judi itu bisa dibilang udah jadi semacam budaya di sana. Udah jadi kebiasaan. Kayak ono siji nang belas Iya, jadi di Kamboja tuh kalau yang nggak berkita lihat itu dianggapnya kurang maskulin, kurang maco, kurang laki. Itu loh. Bentuk aktivitas judi di Kamboja tuh macam-macam ya, mulai dari taruhan kambing ayam, taruhan olahraga, judi kartu, sampai yang paling populer tuh Terus itu lotre. Jayo kan ya. Dan buat yang lotre ini bukan jenis lotre Cakep. itu emang ilegal. Kalau pun lotre ini. Disponsori sama pemerintah. Cek YouTube-nya Tapi ono hiburan pemerintah konten nih. lain yang disponsori pemerintah, itu Wis, semua tak. ilegal. Wis 6 menit. Budayanya yang kayak gitu, makanya Kita nggak makan apa-apa. malam-malam jam Itu piro iki? di Kamboja. Jam 10. Tindakan ilegal. Apalagi di lapangannya kenyataannya ternyata kegiatan Bukan pengajian besar. aparat itu nggak dikategorikan sebagai kejahatan berat yang perlu dipidana dengan penjara. Ini kebiasaan. Akhirnya, iya, di Kamboja itu ilegal. Warga Kamboja tuh nggak boleh judi. Tapi kalau sampai ketahuan ya udah, dianggapnya itu cuma kejahatan di sana aja. Dianggapnya itu cuma kayak kenakalan warga aja. Udah itu aja. Jadi ya kayak gampang nih, di undang-undang beda, di lapangan beda. It's illegal for locals to gamble in Cambodia. But 30-odd casinos here in Sihanoukville, a port city 250 kilometers away from Phnom Penh, is being transformed by Chinese money into a resort hub. The casinos are luring thousands of Chinese tourists to Sihanoukville every month. Cuman nih kalau ngomongin gimana bisnis judi di Kamboja bisa berkembang, ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh negara lain. Ya jadi kalau menurut Kompas, perjudian itu Mana baru merata Kamboja di tahun 1994. Kalau pemerintah pernah membuka tender internasional untuk mengembangkan wilayah Sihanoukville jadi sebuah resort kasino. Dan angka ini terpaksa diambil soalnya perekonomian Kamboja waktu itu tuh emang lagi mandek. Saudara di sana. Jadi ya waktu itu tuh tujuannya tuh benar-benar biar negara ada pemasukan tambahan. Indonesia dari bisa melanasi. Sambil cerita di tahun 1995 akhirnya perusahaan asal Malaysia yang namanya Ariston SDN Agency dia itu mengasih tender buat membangun resort kasino tadi. Dan akhirnya nggak cuma dapat izin sebagai pengembang resort di Sihanoukville. Selama proses pengembangannya, perusahaan Malaysia itu juga tuh dikasih hak buat mengoperasikan sebuah kasino terapung di kota Phnom Penh. Oh iya, buat yang belum tahu nih, perusahaan Ariston ini dia tuh merupakan pemilik Tiga Nagato. ribu ya kakak. Perusahaan kasino Apa yang jadi jadi kalau Tanda World, kota kasino terbesar di kota Phnom Penh. Nah, kasino terapung yang tadi gue bilang, yang pengembangan itu dikasih mereka, ya itu tuh awal mulanya si Naga World ini. Sebelum dia jadi Naga World, dia tuh dulunya kasino terapung. Nih, lumayan pesat juga ya perkembangannya ya. Terus tahun kemudian di tahun 1996 kayak yang tadi gue bilang dikeluarin tuh undang-undang anti perjudian di Kamboja yang ngebikin perjudian jadi aktivitas ilegal. Jadi buat kasino yang udah terlanjur berdiri nggak apa-apa, tapi sisanya yang mau berdiri yang baru-baru itu nggak boleh tuh, itu dianggapnya ilegal. Tapi bukannya bikin aktivitas perjudian jadi berkurang, yang ada udah ini malah membuat berkembangnya kasino kecil, terutama di wilayah-wilayah perbatasan, kayak di wilayah perbatasan Kamboja Vietnam sama perbatasan Kamboja Thailand. Kayak misalnya di kota Poipet, Osma sama Bapet itu kasino kecil itu ternyata laku keras tuh di sana tuh. Kenapa bisa laku keras? Soalnya di negara-negara tadi kayak di Thailand sama Vietnam itu tuh judi tuh ilegal di sana.
Makanya akhirnya kalau orang-orang sana mau main judi, terutama yang tinggal di perbatasannya, cara yang paling gampang ya nyebrang ke negara tetangganya, nyebrang dikit ke Kamboja. Apalagi kebanyakan negara ASEAN kan terapin kebijakan bebas visa ya, buat negara-negara ASEAN lain. Makanya akhirnya warga Taiwan atau Vietnam yang pengen main kasino, mereka tuh jadi pada larinya ke Kamboja. Ini jago juga nih nyari marketnya nih. Dan masih menurut Kompas, bisnis judi di Kamboja ini tuh jadi makin meledak waktu banyak investasi asal Cina masuk ke Sihanoukville. Investor-investor Cina ini mulai tuh membangun kasino di wilayah ini, yang akhirnya menjadi Sihanoukville sebagai pusat industri judi di Kamboja. Disebut dari total 1,3 miliar US dollar investasi yang masuk ke Sihanoukville, 1,1 miliar merupakan investasi dari Cina. Makanya banyak dianggapnya walaupun tempatnya adanya di Kamboja, tapi industri Saya pakai bumbu tol-tol Cina. Ya kasino-kasino gedenya juga kan ada banyak tempat itu kan orang-orang Cina kan, turis Cina banyaknya. Ada banyak juga nih makanya nih, walaupun dilarang main judi, tapi buat turis ada bumbu banget. Named after Cambodia's last king, Sihanoukville was once a quiet seaside town. It's undergoing a dramatic transformation. For the past 3 years, Chinese investment has poured in. And the focus of all this construction? Casinos. Dan industri judi di Kamboja ini tuh benar-benar jadi makin besar, waktu juga makin populer. Tidak lagi-lagi yang bikin ini tuh awalnya orang-orang dari Cina. Nah, biar lebih kebayang, emang sebesar apa sih impact judul ini buat negara Kamboja? Nah, buat tahu itu, kita bisa lihat di jangka penerimaan pajak Kamboja dari sektor judi. Jadi di tahun 2018, penerimaan pajak dari judi itu ada di angka 48 juta US dollar. Nah, gilanya nih, penerimaan pajak dari judi ini itu naik hampir 100%. Jelas. Dari yang tadinya di tahun 2018 tuh angkanya 48 juta tahun 2019 itu naik jadi 50 juta US dollar. Iya, kan pemain lebih. Tapi menariknya, walaupun naiknya hampir 2 kali lipat, ya ini tuh nggak bisa dibilang gede juga. Bahkan buat negara yang Nggak dimarinasi ya alatnya. juga dari bawah di ASEAN. Angka sendiri angka 80 juta US dollar itu maksudnya kecil. Soalnya kalau kita bandingin kayak di tahun 2019 misalnya, GDP Kamboja di tahun itu tuh ada di angka 27 miliar US dollar. GDP totalnya segitu, terus dari pajak judi 40 juta US dollar doang. Ini kan berarti penerimaan pajak dari cuma 0,003% dari total pemasukan negara. Benar-benar tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi kalau ditanya apakah Kamboja berkembang pesat karena buruk, jawabannya ya cenderung ke enggak sih. Tapi terus kalau ditanya apakah cuan dari bisnis judi di Kamboja itu termasuk besar, nah itu jawabannya iya tuh, iya banget. Ya gimana nggak gede, lu bayangin aja nih, diperkirakan keuntungan yang diperoleh sama kasino, khususnya kasino-kasino besar, itu tuh bisa mencapai 2 miliar dolar. Kan gila, ada uang sama itu, dan itu pun yang ilegal ya coba. Tumbuh-tumbuh walaupun dianggap ilegal jadi itu ya di sana. Tapi Jadi jelas ya keuntungan dari judi di Kamboja itu gede banget. Tapi yang paling khas negara dalam pajak itu tuh kecil banget. Sing kiri, sing kiri Kamboja tuh emang jadi korporasi, emang kayak kondisinya. Di satu sisi banyak masyarakat yang Ini, tapi Nanti juga balik aja nih kali. Keliru di dalam. masyarakat. Jadi banyak kayak perkelahian, penculikan, sampai pembunuhan yang kebanyakan di latar belakang oleh bisnis. Bisa aku pindah anak sing Itu sebelah kanan. sama kayak di kita. Aku Sumpah kok di gede. Jadi kecanduan. Ini kok barang itu tadi sih. Main dulu terus, akhirnya mereka berjalan. Daripada akhirnya jadi Bukan apa aja. sama orang-orang dekatnya. Jadi Terus belum lagi banyak juga Bakar jadi di Kamboja ini yang jerone ya. dan ini Tadi Nah jerone iku nih, armore iku ono kagene. Iku lak wae sih armore. Sing badan. Sapu-sapu wis gede. Oh, enggak ono. Banyak. Dari space.
Masih cepat kecil ya sapu-sapu. Aku tuh sing sapu-sapu ae, padahal sepati. Ana sing kok. Wong kae Urin. Wae kuwi kula urin. iya, pokok Albino itu. Albino tetap gede. ukuran tetep aja. Tetap. Padha gede ini. Cepet Nah, kok. dengan makin banyaknya permasalahan yang muncul di akhir tahun 2019, Sing guys gede koyo algaiter itu. Kamboja akhirnya ngeluarin aturan soal lisensi bisnis Yo pas kayak akuarium. yang isinya lisensi baru buat kasino itu nggak akan dikeluarin lagi dan lisensi judo itu bakal dicabut semua. Jadi nggak akan ada lagi tuh kasino baru yang legal sama judo juga Ini itu kok algaiter bakal jadi ilegal. Koritoras. Kalau ada judo dan sempat dapat lisensi legal, nah itu lisensi Apa sorry Pak? juga bakal jadi Warna kuning lah. Algaiter. Tapi terus nggak Ini lama lagi. ini Apa Indonesia dan harus dan sektor pariwisata yang Ini sudah terus pengetatan iya, aturan aku soal tuh liwat sana di Indonesia loh. itu jadi makin lesu, jadi makin parah. Kamu lah. Ini Jadi kan sing iso kayak di Sihanoukville misalnya di Tapi belum kedua ya, tapi pendapatan Sihanoukville tuh melayang selama pandemi. nanti sirip sih. Karena ternyata Pokoknya ini sih ya. Sihanoukville tuh banyak benda-benda itu kan kasino, Makanya memang restoran, dan sama judo. Nah, dengan benda-benda itu juga dan ditambah sama pandemi. Ya udah, pasti itu kasino nggak ada pengunjung, mati jadinya kotanya. Kenapa Banyak bosan? pengunjung deh, yang kerjanya aja daripada nggak ada, daripada lockdown semua kan gara-gara pandemi. Bingung lah pemerintah Kamboja gara-gara ini baru berasa tuh kalau ternyata selama ini banyak daerahnya yang mengambil pariwisata dari sini. Dan ya udah akhirnya pemerintah Kamboja cuma bisa pasrah. Melihat pendapatannya berkurang secara drastis. Makanya di akhir tahun 2020 diambil aturan baru soal bisnis perjudian di Kamboja. Keterima. Yang intinya pemerintah bisa mengeluarkan lisensi baru buat bisnis perjudi di Kamboja. Jadi tahun 2019 sudah mulai tegas, sudah mulai banyak Tidur, terus malam. Di 2020 karena ekonominya udah lebih banget, akhirnya bisnis ini diokein lagi. Look, all this is good. All of those Chinese investors after the pandemic Bawa Maretnya penuh. Maret tapi kalau kosong belum ada. Saya kan sing menunjang pasar. Nah, kebetulan terkait masalah ini, gue punya anak di Kamboja. Tapi sekarang sudah berhenti, dia udah tobat. Nah, cukup banyak Kapel sekali di Pulau yang gua, dan menurut gua ada beberapa poin yang menarik sih. Yang pertama soal Kondisi, kondisi. Ya baru kejogo arek. Enggak. Dikira daging. Jadi sebenarnya bisnis di Asia Tenggara tuh itu tuh udah berkali-kali dari pasar. Kayak misalnya dulu sebelum Kamboja jadi pusat judi di Asia Tenggara, yang dikasih Kamboja jadi pusat judi itu sebenarnya tuh Filipina. Tapi terus karena beberapa alasan dan peraturan yang berubah, akhirnya yang disasar tuh jadi Kamboja. Dan seiring perkembangan zaman dengan berkembangnya bisnis judo saat ini, yang jadi sasaran utama sekarang adalah warga Indonesia. Halo. Halo. Ya, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, jelas Indonesia bisa Malang banget lah, dong. Barang Indonesia tuh suka banget main game. Jadi judo tuh gampang banget masuk ke mereka. Belum lagi dengan berkembangnya judo saat ini, perusahaannya tuh jadi gak harus promosi langsung di sebuah negara kan. Mereka pengen gerak di Indonesia. Jadi kalau nggak sadar sih, Perusahaan di Indonesia, perusahaannya tempatnya Kamboja. Gimana bersepakat sama aparat negara terkait kan jadi caranya kan. Dan turunnya penerimaan dari bisnis di Kamboja gara-gara kasih itu jadi bikin perusahaan yang bertahan daripada kali kita dengan Indonesia. Soalnya dengan nyasar Indonesia, potensi untuk mereka bisa double nih. Yang pertama mereka jadi tak perlu pindah kantor, dan mereka jadi punya yang lebih besar. Dan masih menurut pengakuan Dodi, dulu tokoh utama masih tidak Kamboja mau jadi itu karena dari dulu Kamboja itu emang dikenal sebagai negara sing gede ono sing Cina. Makanya investor-investor Cina tuh melihatnya, wah ini Kamboja dan karena Kamboja itu dikenal sebagai salah satu negara paling kaya di Asia Tenggara, jadinya banyak ekspor Cina khususnya buat yang jadi aku nak interview pasti aku dites aku kan. jadi mereka dibiarkan Nggak tahu juga. Iso. Iku nggak ya aku sing baik. Kudu sing koyo Ya harus salah siji kayak software.
Tapi balik maning pengalaman ini. Terus ketemu nanti. Temuan kan ada kan pengalaman. Pengalaman nanti tahun. Sih enggak ada, aku buka loker maning. Wes gak mlebu aku kok wingi gak keterima maning. Lho ora wis tak kirim sih. Heeh, kan ini yang pertama. Ya. Masa kan seminggu ku gaya maning. Mungkin dibuka loker maning. Tak lalu puan wis males untuk kalah be wong dalu. Dan kalau mungkin masalah kita pun sama pandemi, tapi sebenarnya Soalnya simpan sampai aku udah cerita sih awal kopi. Karena aku sampai toko awakmu ya. Plug ikut plug SAI kan. Siji sampai aku lulus plug itu bisa aku sampai. Langsung ambil ada yang berbuat. Pas aku jika tutup itu semua itu ingin itu. Aku tuh dijatuhnya nabi. Sama sih simpan. Apa setelah aku gini, bisa masuk. Buat taruh kan. Setelah Iku mas-masnya sih udah nemu berisi Pak Haji. Kamu Oh, anu Pak Ahmad tadi HR. langsung menjero kan. Iki aku silane kene sing wedok iki gini. Langsung semalam aku ngerjain aku wis apal kabeh aku metu kabeh jam 20 kan foto iki kan sih. Cek kene bariku. Langsung aku pas ngumpul nang dhewe sing wedok iku. Terus mbok papat iku sing kosong ngono lho kan ketok kan. Ya semoga yakin diterima kan. Langsung pas iku langsung wis mari ntar ya Mas Mbak ditunggu dinilai kan. Sampai ning kayak ngeteh jam 15 menit ya itu dipilih. Paling 2 menit langsung metu. Itu ya untuk Mas Sarul silakan ditunggu di rumah ya. Itu Mbak Sobat itu Mbak ini sih silakan ditunggu dilanjut interview. Kan berarti kan gak terima. Bagian kok yang soalnya wong jero deh iku mau sing Mbak. Soalnya kan gak kerja, tapi itu kurang akeh kan. Kamu ben gak di interview Pak Haji sing bidangi. Jadi enak Terus buka mana kan wingi. Kamu gak ikut. Paling kok ya untuk kopinya. Soalnya dapat tidak kan andar kan kerja di kan. Itu akan juga di sini itu akhirnya pun memang jadi. temen gue yang Pasti kemudian ada dia kan juga diizinkan sebagai kita harus di Kamboja. Sekali dia ke sana malah dibawa kabur. pasti juga kalian kawan jodoh pasti. Ini bisa kabur bro. Ya kalau Masa aku juga misalnya pintu ya wes pintu pancet itu. Misalnya mantu baru. ya intinya banyak dari orang-orang kita yang kerja di Kamboja ini yang dapat perlakuan dan menjauh kalau di sana. Sudah dijual, kantor besar. Tapi ya bukan korban, karena membawa diri, emang kan kayak itu juga ada. Tapi kalau menurutku gimana nih? Apakah Melaku. menyumbang dikit banget? Keluar kamu asal sing nah Kediri sak minggu akomodasinya di kulit ambek kali ini Cari melok tuh. iya melok tapi yang ngono kerjanya yang ngecek ngono aset-aset Oke, sekian lalu kali ini tentang apa saja yang berkembang Sing senior apa? ya kalau mungkin mereka Kini kok bisa dari asisten nih ngono ya. Betul ini naburi yo sak tim sing manajer terus ketua tim junior auditor Iya, pada sertifikatnya kita lulus negatif isinya ngeri-ngeri Oh no, finance itu apa? Kok orang sendiri gitu? kalau kamu kayak gak basket pernah Ini oh dari kok orang kalau sendiri nek bersih kok anu nih Nak finance kan?
apa cerita sih Dan Korea juga pokoknya menghindari lah konsep dressing lah RP akun pintar linked itu tetapi lo belum pengalaman guys apa sih Yang daftar BUMN itu tapi kan dari BUMN kan ribet sih berkas-berkas tetap kita sebagai terus yang lulusan SMA S1, S2 Ya udah rahasia umum kan ya, kalau di Cina yang namanya pendidikan atau akademik itu tuh emang sekrusial itu. Para orang tua di Cina PNS kan? biasanya untuk anak-anak mereka dia belajar pokoknya belajar terus. Oh ya, harusnya kan Ini kan sekarang ini Alfi Kiki di harus 5 tinggal satu ini I'm sorry kalau ini kalau menurut definisi review disebut Warhol itu pertama kali diambil di tahun 1952. Kena sabun ya tadi. Nah, di sabun ini aja gitu. Hai. agak ngerti ya Iya kata mati ini Gue juga lagi nih. Aku balik aku. Arah balik aku balik.